Berikutnya soal B3, potensial penghenti suatu elektron yang terlontar akibat disinari cahaya dengan panjang gelombang 491 nanometer adalah 0,710 volt. Ketika cahaya yang digunakan diganti, potensial penghenti menjadi 1,43 volt. A. Tentukan panjang gelombang cahaya. B. Tentukanlah fungsi kerja permukaan logam tersebut. Oke, kita jawab dulu yang A. Nah, adik-adik perhatikan ada dua situasi di sini. Pertama, jika panjang gelombang cahaya yang menyinari sebuah logam adalah 491 nanometer, ini kita anggap untuk kasus 1, maka potensial penghenti V stop untuk kasus 1 itu sama dengan 0,710 volt. Kemudian kalau kita ganti cahayanya, masih dengan metal yang sama, tapi cahayanya diganti menjadi panjang gelombang yang baru, kita kasih nama lambda 2, dan ini belum diketahui, maka potensial penghenti untuk kasus yang kedua ini, itu menjadi 1,43 volt. Nah, kita akan tentukan untuk yang A, lambda 2 ini berapa. Nah, kalau adik-adik ingat bahwa energi yang dibawa oleh foton, yaitu HF, atau saya bisa tuliskan sebagai HC per lambda, itu sebagian akan, kalau ingin elektron terlontar, maka sebagian harus digunakan untuk melampaui fungsi kerja, dan sisa energinya akan dipakai sebagai energi kinetik maksimum yang bisa dimiliki oleh elektron yang terlempar. Nah, apa itu potensial penyetop atau potensial penghenti? Potensial penghenti ini adalah potensial yang digunakan supaya elektron yang terlontar itu benar-benar tidak bergerak. Sehingga potensial penghenti ini harus berkorelasi dengan nilai energi yang persis sama dengan energi kinetik maksimum. Nah, sehingga saya bisa tulis, kalau begitu energi kinetik maksimum ini mesti sama dengan muatannya elektron, tapi nilai mutlak aja karena kita hanya butuh magnitudenya, dikali dengan potensial penghenti. Nah, sehingga karena ada dua kasus, adik-adik bisa tulis bahwa untuk kasus yang pertama, HC per lambda 1 itu sama dengan fungsi kerja plus Ki elektron V stop untuk kasus 1. Nah, untuk kasus kedua, HC per lambda 2 sama dengan fungsi kerja plus Ki elektron kali V stop 2. Nah, fungsi kerja di dua persamaan ini sama karena eksperimennya menggunakan logam yang sama, hanya cahayanya yang diganti. Nah, dari sini, kalau adik-adik kurangkan dua persamaan ini, maka adik-adik akan dapat HC dalam kurung 1 lambda 1 min 1 lambda 2, ini sama dengan fungsi kerja dengan fungsi kerja hilang kalau dikurangkan. Kemudian adik-adik peroleh di ruas kanan tersisa Kie dalam kurung V stop 1 kurangi V stop 2. Nah, kita ingin mencari lambda 2, maka persamaan yang ini adik-adik bisa tuliskan sebagai 1 lambda 1 kurangi 1 lambda 2 sama dengan Kie per HC dikali V stop 1 kurangi V stop 2. Nah, sehingga adik-adik bisa tulis kalau begitu 1 lambda 2 itu sama dengan 1 lambda 1 kurangi suku yang ini. Nah, dari sini adik-adik peroleh kalau begitu lambda 2 itu sama dengan kedua suku yang ini
Tapi jangan lupa dipangkatkan dengan min 1. Nah, maka adik-adik dapat lambda 2. Tinggal substitusikan angka-angka H adalah konstanta Planck, Qe adalah muatan elementer untuk satu elektron, C adalah kecepatan cahaya di vakum, phase stop 1 dan phase stop 2 diketahui. Nah, kemudian yang B, tentukanlah fungsi kerja permukaan logam tersebut. Oke. Yang B, karena adik-adik udah dapat lambda 2, jadi adik-adik bisa menghitung fungsi kerja dengan memanfaatkan salah satu dari dua persamaan yang ini dan ini. Adik-adik bisa pakai yang manapun. Nah, tapi karena lambda 1 udah diketahui, kenapa enggak adik-adik langsung pakai aja persamaan yang melibatkan lambda 1. Jadi fungsi kerja itu sama dengan Hc per lambda 1 kurangi Qe dikali V stop 1. H dan C tetapan, lambda 1 sudah diketahui, Qe juga tetapan, V stop 1 diketahui, jadi adik-adik langsung dapatkan fungsi kerja.